Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para asatidzah, malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini memperingati Isra dan Mi'raj. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan nggak masuk akal, bukan nggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya 3 alam ditembus. Dari Haram ke Aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak bakal nembus. Dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga nggak nempel ke sono. Ini 3 alam ditembus hanya sepertiga malam. Itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Bu. Menurut iman apa yang nggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya. Sekarang yang gampang tuh, kalau ada anak kecil otak kan mikir, nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, nggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi nggak? Jadi nggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak nggak ada. Allah mau, jadi nggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama. Kebayuran. Bu. Ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau. Jadi hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia mah, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gue belum rapi ngomong. Dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu,
nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir kenapa bisa begitu? Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Ya, ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok nggak pantas. Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau nggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Nggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa nggak dijagain? Marah yang nitip. Ya. Iya. Apa bedanya? Minum. Udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih. Kagak dijagain. Nyatu mabok, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Beletung, Bromo muntah, Anak Krakatau meriang. Banjir di mana-mana, angin puting beliung. Angin makhluk,
Air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh. Bu, hujan es, masya Allah, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa, loyo. Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter. Belum selesai reaktor nuklir bocor. Radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima nggak tahu. Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, jadi kita perlu Allah. Kita perlu, ini iman nih. Ini iman. Kita perlu Allah. Bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya Bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau nggak jadi nih, nggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih, kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, hati-hati, rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Capnya mau cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap onta, padahal isinya minyak babi. Bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pongkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin.
Ada yang ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman kagak ada urusan. Ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Bu, udah berapa banyak kita dikibulin nabi-nabi palsu. Hoi, mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyada tuh, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku. Asal ada yang ngaku jadi nabi tuh ada aja yang ngikut, saya heran. Asal ada aliran aneh ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan, apa? Iya, dia beda sehuruf, diem-diem mah. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuman teroris, Jibril ditangkap. Bu, makanya punya akidah tuh harus disiplin, ya. Syahadat disiplin akidah, sholat kata panitia tadi disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan, ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan disiplin makan minum, liatin tuh Ramadan biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu kan disiplin, itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, kalau belum maghrib biar halal jangan sentuh, itu kan disiplin. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis taraweh, habis maghrib nafsu amat lu, gue heran. Habis taraweh legaan dikit, biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu, dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah, saya berdua, yang ketiga Allah. Bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut, wah, lampu merah nyerobot terus, di stop sama polisi. Prit, iya pak. Minggir, siap pak. SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampunya merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Enteng banget nyahutnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu, hati-hati, jaga akidah, wariskan kepada anak-anak kita.